Halo sedulur Mbah Jagat Mistis. Malam ini Embah ajak panjenengan masuk ke sebuah gedung tua. Tempat orang-orang bilang ada lift yang kadang membawa penumpangnya ke lantai yang tidak pernah tercatat di dena gedung lantai, yang bahkan para pegawai tidak berani bicarakan. Karena siapapun yang turun di sana biasanya tidak lagi kembali sebagai manusia yang sama. Kisah ini berasal dari seorang penjaga malam bernama Gilang. Tapi sebelum Embah ceritakan pengalaman mencekamnya, kita mulai dulu dari asal-usul gedung itu. Mengapa lantai tersebut hilang? Dan siapa sebenarnya yang menghuni ruang gelap di dalamnya? Gilang bekerja sebagai security ship malam di sebuah gedung kantor tua bernama Gedung Mandala Pratama. Dibangun tahun 1986. Gedung 12 lantai, tapi hanya 11 lantai yang dipakai. Jika panjenengan tanya pengelola gedung, lantai 7 mana? Kok tidak ada tombolnya? Mereka akan jawab dengan singkat, dulu ada, tapi sudah ditutup. Tidak ada penjelasan lebih jauh. Tidak ada detail renovasi. Tidak ada catatan resmi. Hanya kata ditutup. Padahal setiap gedung biasanya punya dokumen lengkap. Tapi khusus lantai 7, catatannya hilang. Para petugas lama bilang, jangan pernah sendirian di dekat lift setelah jam 12. Jangan menatap cermin lift terlalu lama. Kalau tiba-tiba tombol 7 menyala, jangan masuk. Gilang menganggap itu cuma cerita penakut dari senior. Sampai suatu malam, kejadian itu benar-benar terjadi. Jam menunjukkan pukul 00.47. Gilang sedang patroli di lorong lantai dasar ketika ia mendengar bunyi ding dari lift. Pintu lift terbuka perlahan. Kosong. Ia hendak menutupnya, tapi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Tombol lantai 7 menyala, padahal tombol itu tidak ada. Sudah dicopot. Dikosongkan, ditutup panel besi. Tapi malam itu lampunya menyala terang seperti kembali aktif. Gilang mendekat. Ia raba panel itu. Panelnya rapat tertutup, tidak ada tombol apapun. Tapi lampu angka 7 di atas pintu lift menyala. Lift bergoyang pelan seolah mengundang. Dan di dalamnya terdengar suara langkah kaki pelan. Meskipun tidak ada siapa-siapa. Suara kaki kecil, lemah, berat. Sebelum melanjutkan cerita Gilang, Embah akan ungkap latar belakang tragedi yang pernah terjadi di gedung itu, yang selama ini ditutup pengelola demi reputasi. Tahun 1993. Lantai 7 adalah lantai paling besar dan dipakai sebagai ruang rapat besar perusahaan keuangan. Di sana bekerja lebih dari 70 pegawai. Suatu hari terjadi kebakaran aneh. Api muncul bukan dari kabel listrik atau kompor, tapi dari ruang server internal yang tidak seharusnya ada bahan yang mudah terbakar. Saat gedung dievakuasi, semua orang berhasil keluar, kecuali satu orang. Seorang pegawai magang bernama Rani, 22 tahun. Ia terjebak di dalam ruang rapat karena pintunya macet. Saat petugas pemadam berhasil masuk, tubuh Rani tidak ditemukan utuh. Hanya bayangan gosong seperti siluet tubuhnya yang menempel di dinding, seolah tubuhnya terbakar begitu panas sampai membentuk bekas. Sejak peristiwa itu, pekerja sering melihat bayangan perempuan itu berjalan di balik kaca, atau wajahnya muncul di panel lift lantai 7. Untuk menghentikan teror itu, pihak gedung memutuskan lantai 7 ditutup, panel lift dicabut. Akses dikunci permanen. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam cerita misteri, yang ditutup secara fisik tidak selalu bisa ditutup secara gaib. Ketika tombol 7 menyala, Gilang mundur beberapa langkah. Ia tahu cerita lama itu. Meski tidak sepenuhnya percaya. Tiba-tiba pintu lift menutup sendiri, mesin lift bunyi ngeng. Dan angka digital di atas pintu mulai bergerak. 1, 2,
3, 4, 5, 6, dan angka berikutnya tidak muncul, hanya garis kosong. Lalu 7, padahal seharusnya angka 7 tidak ada dalam sistem. Lift berhenti dengan dentuman kecil, pintu terbuka. Dan Gilang melihat sebuah lorong gelap panjang, tanpa lampu, tanpa suara lantai 7, atau sesuatu yang menyerupai lantai 7. Lorong itu dipenuhi bau hangus, dindingnya hitam seperti bekas terbakar. Dan di ujung lorong itu ada siluet seorang perempuan. Berdiri dengan kepala miring, Gilang menutup pintu lift cepat-cepat. Tapi sebelum pintu tertutup sepenuhnya, perempuan itu melangkah sekali ke depan. Tidak cepat, tapi pasti lift turun sendiri kembali ke lantai dasar. Begitu pintu terbuka, Gilang berlari keluar. Namun saat ia menatap cermin di lobi, ada sosok perempuan berdiri tepat di belakang dirinya dalam pantulan, padahal ia sendirian. Keesokan malamnya, Gilang menceritakan kejadian itu kepada Pak Satio, penjaga paling senior. Pak Satio menatapnya lama, lalu menghela napas. "Ndik, kamu sudah lihat ya lantai yang hilang itu?" Gilang mengangguk. Pak Satio akhirnya bercerita, lantai 7 bukan hanya tempat Rani meninggal, tapi tempat ritual pembersihan yang salah. Setelah kejadian kebakaran, pihak manajemen menyewa seorang dukun kota. Tujuannya menutup akses arwah Rani agar tidak mengganggu gedung. Tapi dukun itu justru membuat kesalahan fatal. Ia mengunci arwah Rani di dalam dimensi lantai 7 yang dibekukan, bukan membebaskannya. Jadi dia tidak bisa pergi, kata Pak Satio. Tidak bisa keluar dari lantai itu, kecuali kalau ada yang memanggilnya lewat lift. Memanggil? Tanya Gilang. Ya, lift itu bukan rusak, tapi menjadi pintu. Kalau seseorang menatap cermin lift terlalu lama, atau sendirian di atas jam 12, lift mengira kamu butuh diantar ke lantai Rani. 1 minggu kemudian, kejadian lebih parah terjadi jam 1.13 ketika Gilang sedang duduk di pos. Listrik tiba-tiba mati. Generator tidak menyala, gedung gelap. Namun suara lift A masih terdengar bekerja. Padahal tanpa listrik, lift tidak mungkin aktif. Gilang mendekat dengan senter. Tiba-tiba pintu lift terbuka, memperlihatkan lorong yang sama. Lantai 7. Dan kali ini ada suara perempuan memanggil, "Mas, mas, tolong aku." Suara tangis, lemah, penuh rasa sakit. Gilang mencoba menutup pintu, tapi tidak bisa, pintu tetap terbuka seperti menahan sesuatu. Sentri Gilang tiba-tiba mati. Lorong menjadi gelap gulita. Dan dalam gelap itu, suara langkah kaki mendekat perlahan. Seret. Seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh terbakar ketika ia muncul ke cahaya lift. Gilang melihat wajah setengah gosong, mata merah basah, dan bibir yang meleleh seperti lilin Rani. Bagian 7, kejadian yang mengungkap tragedi sebenarnya. Gilang terjebak. Lift menutup dan bergerak sendiri, membawanya masuk ke lantai yang tidak ada. Lorong terasa lebih hangus, suhu panas menyengat, seperti masuk ke oven. Dari balik pintu-pintu kaca kantor, Gilang melihat kilasan masa lalu. Pegawai-pegawai berlari, api membesar, Rani terjebak. Gilang menyadari sesuatu. Rani tidak mati karena kebakaran biasa. Ada seseorang yang sengaja mengunci pintu ruang rapat dari luar. Dalam pantulan kaca, Gilang melihat sosok pria, bos besar gedung itu di era 90-an, berjalan cepat meninggalkan Rani, menutup pintu rapat dan memutar kunci. Teriakan Rani terdengar, "Pak, jangan tinggalkan saya, Pak!" Api perlahan mengelilinginya, dan saat lidah api menyentuh kulitnya, wajah Rani berubah menatap Gilang secara langsung, seperti menyadari ia melihat masa lalu. "Mas, tolong aku." Gilang merasakan dorongan kuat untuk membuka pintu kaca itu. Tapi saat ia menyentuh gagangnya,
Tangannya seperti terbakar, ia mundur. Lalu Rani berbisik, "Kunci pintu masih ada di lift." Gilang kembali berlari menuju lift. Lorong semakin gelap. Api bayangan semakin besar. Dan Rani terus mengikuti di belakangnya. Bukan untuk mencelakai, tapi seolah minta bantuan. Dalam lift di sudut lantai, Gilang menemukan kunci tua berkarat kunci yang sama seperti yang dilihatnya dalam rekaman masa lalu itu. Saat ia memegangnya, suara Rani berubah. Lebih jelas, lebih manusiawi. "Mas, tolong bukakan pintu tempat aku terjebak." Lift berhenti lagi di lantai 7, kali ini tanpa suara, tanpa cahaya. Di ujung lorong, pintu rapat itu terlihat masih terkunci. Gilang mendekat, tangan gemetar. Ia memasukkan kunci itu dan memutarnya. Begitu pintu terbuka, angin panas menerjang keluar. Suara tangis dan jeritan Rani ikut mereda, seolah akhirnya ia bisa keluar. Sosok Rani muncul perlahan, wajahnya tidak lagi gosong. Tubuhnya kembali normal, seperti perempuan muda, 22 tahun dengan pakaian kerja. Ia tersenyum. "Terima kasih, Mas. Sekarang aku bisa pulang." Tubuh Rani memudar menjadi cahaya kecil. Cahaya itu terbang ke langit-langit dan hilang. Dan seketika lorong berubah menjadi kosong. Dinding tidak hangus, lantai bersih. Tidak ada tanda kebakaran. Seolah lantai 7 memang tidak pernah ada. Lift berbunyi ding. Dan angka di panel kembali normal. 1 sampai 12 tanpa angka 7. Keesokan paginya, listrik gedung kembali normal. Teknisi kebingungan karena tidak ada kerusakan. Gilang memeriksa panel lift. Panel lantai 7 benar-benar tidak ada. Tidak pernah ada. Namun saat ia keluar gedung, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di depan pintu lobi tergeletak sebuah pin name tag dengan nama Rani, staf administrasi, mengkilap seolah baru dilepas. Dan ketika Gilang menatap lift sekali lagi, di kaca pintunya terlihat pantulan seorang perempuan muda berdiri tepat di belakangnya tersenyum, lalu menghilang. Sejak hari itu, lift di gedung Mandala tidak pernah lagi berhenti di lantai 7. Tapi kadang, di jam lewat tengah malam, angka 7 itu menyala sendiri.